Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Rahmania Putri dengan NIM E1Ki019032, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu materi apa saja sih yang bakal kita bahas terkait dengan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar tersebut? Agar lebih jelasnya, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, momen gaya atau torsi. Pada dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, ada yang dinamakan dengan momen gaya atau yang biasa kita sebut dengan torsi. Dengan penjelasan dari momen gaya tersebut merupakan ukuran keaktifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Bisa kita lihat pada contoh di bawah ini. Pada gambar tersebut, jika sudut antara R dan F adalah alfa, maka besar momen gaya adalah torsi sama dengan R dikali F sin alfa atau torsi sama dengan R dikali sin alfa dikali F. Kenapa di situ ada sin alfa? Dikarenakan pada tengah-tengah titik R dan F terdapat sudut alfa, maka di situ kita masukkan sin alfanya. Untuk R sin alfa bisa kita sebut juga yaitu dengan D, yang dimana D tersebut merupakan lengan momen. Sehingga untuk besar momen gaya dapat dinyatakan sebagai hasil kali lengan momen dan besar gaya. Jadi kita dapatkan torsi sama dengan F dikali D. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Yang dimana contoh soal tersebut sebuah gaya F sama dengan 120 Ni ditambah 180 Newton J dikerjakan pada suatu benda pada suatu titik yang memiliki vektor kedudukan R sama dengan 3 meter I dikurangi 2 meter J terhadap acuan 0. Dengan pertanyaannya, hitunglah momen gaya yang dikerjakan gaya ini terhadap titik 0. Dengan penyelesaiannya, untuk penjelasan momen merupakan hasil kali vektor antara vektor titik tangkap gaya R dan vektor gaya F, yaitu di mana perumusan yang kita gunakan yaitu torsi sama dengan R dikali F. Untuk vektor yang hanya dinyatakan dalam I dan J dikali dengan torsi, lebih cepat ditentukan dengan aturan I dikali J sama dengan K dan J dikali I sama dengan min K. Jadi, untuk diketahuinya, di mana untuk gaya kita dapatkan 120 Ni ditambah 180 N. Dan untuk vektor kedudukan atau biasa kita sebut dengan R sama dengan 3 meter I dikurang 2 meter J. Untuk menggunakan rumus torsi sama dengan R dikali F, maka untuk R-nya 3I dikurangi 2J dikali dengan 120I ditambah 180J. Nah, dari perhitungan ini, dikarenakan dua buah R dan F ini memiliki variabel yang berbeda, maka untuk lebih mudah memperhitungnya, kita satukan variabel-variabel yang sama. Yaitu pertama, kita kalikan 3I dikali dengan 120I. Dan setelah itu kita kalikan 2J dikali dengan 180J. Dan kita dapatkan hasilnya 540K dikurang 240 min K. Dan hasil yang kita dapatkan yaitu 780K. Nah, pada dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, terdapat gabungan beberapa momen gaya, atau yang biasa kita sebut dengan sigma torsi. Yang dimana momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu poros.
Kita lihat bahwa sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 dan selanjutnya sampai dengan torsi jumlah akhir. Dengan catatan yang kita dapatkan, yang pertama yaitu lengan momen I adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai mendorong tegak lurus garis kerja vektor gaya F. Dan yang kedua kita dapatkan yaitu arah momen gaya atau torsi dinyatakan oleh arah putaran vektor gaya atau lambangnya F terhadap titik poros. Arah positif momen ditetapkan sembarang, tetapi umumnya ditetapkan momen yang menghasilkan putaran searah jarum jam adalah positif dan yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Nah, untuk torsi analog dengan gaya F dan percepatan sudut analog dengan percepatan linear, apakah torsi berkaitan dengan percepatan sudut dari gerak rotasi? Maka kita dapatkan persamaannya yaitu F sama dengan M dikali A, yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Dikarenakan alfa sama dengan R dikali A, maka kita dapatkan yaitu F sama dengan M dikali R dikali alfa. Nah, dengan mengalihkan kedua arus dengan R, maka kita dapatkan R dikali F sama dengan M dikali R pangkat 2 dikali dengan alfa. Nah, karena R dikali F adalah torsi dari MR kuadrat adalah momen inersia, jadi persamaan yang kita dapatkan yaitu torsi sama dengan momen inersia dikali alfa, atau bisa kita sebut yaitu momen inersia dikali alfa per R. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang momen inersia. Mungkin ada yang udah tahu apa sih pengertian dari momen inersia tersebut? Momen inersia adalah ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, besaran ini adalah analog rotasi pada massa. Besaran yang menyatakan ukuran kelembapan benda yang mengalami gerak rotasi. Momen inersia atau biasa kita sebut dengan I besar dari sebuah partikel bermassa M dan berjarak R dari poros putar dinyatakan oleh I sama dengan MR kuadrat. Dengan keterangannya I adalah momen inersia, M merupakan massa, dan R merupakan jarak atau jari-jari. Momen inersia dari beberapa partikel atau biasa kita sebut dengan titik massa terhadap suatu proses diperoleh dengan menjumlahkan secara aljabar. Biasa tiap-tiap momen inersia. Jadi kita dapatkan momen inersia sama dengan sigma I MI dikali R kuadrat. Dengan contohnya, momen inersia dari 3 buah partikel terhadap suatu proses adalah I sama dengan sigma pangkat 3 sama dengan 1 M1 dikali R pangkat 21 ditambah M2 dikali R pangkat 2 ditambah M3 dikali R3 pangkat 2. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari momen inersia sebagai benda tegar. Pada gambar-gambar di bawah ini terdapat beberapa persamaan-persamaan yang sesuai dengan benda tegar yang telah ditunjukkan. Bisa kita lihat pada yang pertama untuk benda tegar cincin tipis terhadap sumbu silinder. Pada benda tegar tersebut terdapat persamaan yaitu I sama dengan MR kuadrat. Dan selanjutnya ada benda tegar dari silinder pejal terhadap sumbu silinder. Terdapat persamaan I sama dengan MR kuadrat per 2. Dan begitu pun pada benda tegar selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu terkait dengan momen kopel. Untuk sebuah kopel merupakan sepasang gaya sejajar yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Untuk kopel tidak menghasilkan gerak translasi
karena pada resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Tetapi kopel akan menghasilkan momen kopel yang menyebabkan gerak rotasi. Lihat pada gambar di bawah ini merupakan hasil dari momen kopel yang menyebabkan gerak rotasi. Besar momen kopel atau biasa disebut dengan sigma torsi merupakan hasil kali antara besar gaya F dengan jarak D antara kedua pasangan gaya. Kopel yang menghasilkan putaran searah jarum jam ditetapkan bertanda positif dan sebaliknya, yaitu kalau berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu momentum sudut. Untuk penjelasan momentum sudut ini merupakan sebagai perkalian antara momen inersia dan kecepatan sudut. Dan secara matematisnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L sama dengan I dikali omega. Yang dimana L ini merupakan momentum sudut dan I merupakan momen inersia. Dan omega merupakan kecepatan sudut. Jika lengan torsi dan kecepatan linear diketahui, maka L sama dengan I dikali omega sama dengan mr kuadrat dikali V per R. Dengan L sama dengan M dikali R dikali F. Untuk momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besaran dan arah. Arah momentum sudut pun dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Dapat kita lihat pada contoh gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut tersebut berbunyi, jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma torsi luar, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Sehingga kita dapat sigma L sistem sama dengan 0, L1 sama dengan L2. Jadi kita dapatkan I1 sama dengan omega 1, I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Selanjutnya kita akan membahas yaitu menggelinding. Mungkin ada yang udah tahu apa sih arti dari menggelinding tersebut? Menggelinding merupakan perpaduan gerak transisi dan rotasi sebuah benda tanpa selip. Dalam melakukan gerak menggelinding, dibutuhkan gaya gesek antara benda dengan permukaan. Nah, jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau selip, atau benda hanya melakukan gerak transisi. Nah, ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi atas dua jenis, yaitu energi kinetik transisi. Energi kinetik sama dengan min mv kuadrat, dan energi kinetik rotasi yaitu energi kinetik rotasi sama dengan min I omega pangkat 2. Jadi kita dapatkan energi totalnya yaitu energi kinetik rotasi sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Dengan persamaan matematisnya yaitu 1/2 dikali mv kuadrat ditambah 1/2 dikali I omega kuadrat. Nah, jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, pada gerak rotasi tersebut berlaku hukum kekekalan energi mekanika, yaitu delta energi potensial atau delta EP sama dengan delta EK translasi ditambah delta EK rotasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu titik berat. Nah, titik berat merupakan suatu titik dalam suatu benda atau dapat juga di luar benda, di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Yang pertama, titik berat benda homogen. Massa jenis sama dengan keseluruhan sistem yang bentuknya teratur.
terletak pada perpotongan diagonalnya. Nah, yang kedua yaitu titik berat benda gabungan dari benda-benda teratur bentuknya. Dapat ditentukan dengan koordinat x0, y0. Jika diketahui berat tiap partikel yaitu x0 sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 ditambah bla 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 dan seterusnya sampai dengan akhir Wn dikali Xn dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah sampai dengan seterusnya sampai hingga untuk akhir yaitu Wn. Nah, begitu pula untuk yang Y, pada titik Y yaitu Y0 sama dengan W1 dikali Y1 ditambah W2 dikali Y2 ditambah W3 dikali Y3 ditambah seterusnya sampai dengan kita dapatkan ditambah Wn dikali Yn. Dengan dibagi yaitu W1 ditambah W2 ditambah W3 dan ditambah seterusnya sampai dengan kita dapatkan ditambah dengan Wn. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan terkait dengan PowerPoint dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar dari saya. Semoga paparan dan penjelasan-penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama dari diri pribadi saya. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.